Kisah dibuka dengan memperlihatkan seekor naga yang sedang bertarung dengan 3 prajurit. Entah apa yang terjadi, namun yang jelas, naga itu terlihat sedang mengamuk hingga terus menyerang dan membuat kerusakan. Beralih ke seorang pemuda bernama Alwyn yang merupakan petani muda berbakat. Al mempunyai teman bernama Testa yang berprofesi sebagai seorang nelayan. Setelah mengumpulkan hasil panen, tingkat kemampuan bertani Al pun naik menjadi level 10. Al memiliki level lebih tinggi dari Testa, di mana sebelumnya kemampuan perikanan Al sudah mencapai level 10. Hal itu dibuktikan saat Al menangkap ikan bersama Testa. Al mendapat pancingan lebih banyak dan bisa menjatuhkan banyak ikan hanya dengan satu serangan saja. Bahkan, kekuatan serangan Al hampir mencapai 75.000, yang padahal Al hanya seorang petani. Kekuatan itu membuat Al jadi petani overpower dengan tingkat kemampuan yang jauh di atas rata-rata. Al kemudian mengantarkan hasil panennya ke pasar ibu kota kerajaan menggunakan kereta kuda. Dari kejauhan, Al melihat naga yang mengamuk yang sedang bertempur dengan 3 prajurit dari kerajaan. Awalnya, Al ingin mengalihkan perhatian sang naga dengan melemparkan wortel ke arah naga tersebut. Namun tiba-tiba, naga itu pun langsung meledak hanya dengan satu lemparan saja. Tak lama, Al sampai di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Maegis. Al pun diizinkan masuk ke dalam kerajaan setelah menunjukkan surat izin yang dia miliki. Dan tiba-tiba, terjadi penculikan seorang wanita yang membuat Al harus menolongnya. Al pun bisa mengalahkan si penculik dengan kekuatan terawang yang dia miliki. Kekuatan itu bisa melihat gerakan musuh yang membuat Al menang dengan sangat mudah. Penculik itu pun langsung ditangkap oleh prajurit untuk diberikan hukuman yang setimpal. Karena buru-buru, Al langsung meninggalkan wanita itu dan mengantarkan hasil panennya pada orang di sana. Sebelum pulang, Al pun bertemu kembali dengan wanita tadi. Dan ternyata, wanita itu adalah putri pertama dari kerajaan Maegis yang bernama Valias Maegis. Val kemudian meminta Al agar mau mengabdikan diri pada kerajaan Maegis. Namun, permintaan itu ditolak oleh Al yang tak mau mengabdi pada kerajaan. Al beralasan kalau dirinya hanyalah petani biasa dan tak bisa menerima permintaan tersebut. Namun, sang putri tetap memaksa dan akan memberikan 10.000 subo jika Al mau mengabdi pada kerajaan. Subo adalah satuan yang digunakan saat mengukur luas tanah di Jepang. Dan yang mengejutkan, status rata-rata Al mencapai 6.500 poin yang tak dimiliki oleh seorang pahlawan. Tak lama, mereka kedatangan 3 prajurit kerajaan yang sebelumnya melawan seekor naga. Prajurit itu melaporkan kalau sang naga telah dikalahkan oleh orang yang tak diketahui. Mereka pun membawa kristal berwarna hijau yang menandakan jika naga tersebut berhasil dikalahkan. Setelah diperiksa, mereka menemukan bekas kereta kuda yang berjalan menuju kerajaan. Mendengar hal itu, sang putri pun ingin menanyakannya pada Al yang ternyata sudah kabur duluan. Sang raja kemudian mendapat laporan kalau ada kawanan monster yang sedang mendekati kerajaan. Kawanan itu diisi oleh berbagai macam ras dan menciptakan situasi seperti zona neraka. Di mana sebelumnya, kawanan zona neraka itu dipimpin oleh Raja Iblis bernama Majbek yang sudah mati di tangan pahlawan. Sang raja membuat perjanjian damai dengan Iblis agar perang itu tidak terjadi lagi. Menurut konsul bernama Cecil, kawanan kali ini dipimpin oleh Romeo Van Dijk yang sengaja menyerang untuk balas dendam. Sang raja pun tak mau meninggalkan istana dan akan bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah dibuat. Malam harinya, Testa pun mendatangi rumah Al dan memberitahu adanya kawanan monster yang bergerak dengan jumlah banyak. Di sisi lain, Cecil mengerahkan keluarga kerajaan dan malah membawa mereka ke jalan buntu. Ternyata, Cecil sudah merencanakan semua itu dan berniat menghabisi sang raja di tempat tersebut. Cecil pun membunuh beberapa prajurit dan bisa melukai sang raja dengan serangannya. Cecil lalu menunjukkan wujud aslinya yang ternyata pemimpin kawanan iblis yang bernama Romeo Van Dijk. Selama ini, Romeo membohongi kerajaan dengan menyamar sebagai konsul kerajaan bernama Cecil. Romeo ingin membunuh sang raja agar bisa memimpin kerajaan Maegis. Dan tiba-tiba, bantuan pun datang dari Al yang datang dengan tepat waktu. Romeo pun tak menyangka kalau serangannya bisa dihindari oleh seorang petani. Al mengatakan kalau dirinya menggunakan teknik bertani yang dia sebut dengan teknik membajak dalam. Bahkan, Al bisa mengalahkan Romeo yang sudah berubah dalam wujud iblis.
Esok harinya, Al pun sudah ada di istana kerajaan dan kembali mendapat tawaran untuk mengabdi pada kerajaan. Namun tetap saja, Al tak mau nerima tawaran tersebut meskipun akan diberikan gelar kehormatan. Sebagai ucapan terima kasih, Putri Val pun memberikan ladang pertanian yang luasnya mencapai 10.000 subo. Sebagai gantinya, Al pun diminta mendaftar ke guild untuk membantu memburu para monster. Dengan begitu, Al akan bertani di ibu kota dengan pekerjaan tambahan melawan para monster. Mereka kemudian menuju ke tempat guild sambil menikmati makanan yang ada di ibu kota. Val telah menyuruh pelayan bernama Albi untuk menyamar agar Val bebas keluar dari istana kerajaan. Singkat cerita, mereka pun sampai di salah satu guild yang sudah ramai oleh para petualang. Al kemudian mendaftar jadi petualang dan dilayani oleh seorang resepsionis yang bernama Helen. Helen pun menanyakan alasan Al yang mau bergabung menjadi petualang. Al beralasan kalau dirinya telah diberikan ladang pertanian, namun dengan syarat membasmi para monster. Sampai pada akhirnya, Al pun diterima menjadi petualang dengan profesi utamanya adalah petani. Tak lama, mereka pun kedatangan 3 prajurit kerajaan yang ternyata petualang dari guild tersebut. Ketiga petualang itu bernama Jack, Lamia, dan satu lagi bernama Luke. Al pun dibolehkan meminta bantuan mereka jika mengalami kesulitan dalam misi nanti. Rupanya, mereka pun sudah tahu kalau orang yang mengalahkan naga hutan adalah Alwyn. Hal itu membuat Al jadi pusat perhatian karena mengalahkan naga tier S dengan satu serangan. Al diberikan misi tingkat G yang merupakan misi paling mudah untuk para pemula. Sedangkan misi paling susah ada di tingkatan SS yang khusus untuk seorang pahlawan. Al harus pergi ke hutan Grim dan mengumpulkan 10 rumput bernama Melt sebagai misi pertamanya. Rumput itu digunakan sebagai obat pemulihan yang akan berguna bagi para petualang. Sebelum pergi, Al pun diminta untuk memakai jubah khusus yang diberikan langsung oleh Helen. Tak butuh waktu lama, Al pun bisa mengumpulkan 9 rumput dan hanya perlu 1 rumput lagi. Di hutan itu, Al mengambil sisik monster berwarna hitam yang dia temukan tanpa sengaja. Menurut informasi, hutan Grim dihuni oleh beberapa ras yang semuanya tak memiliki sisik. Dan tanpa disadari, or perempuan sudah ada di belakang Al dan langsung menyerang Al untuk bereproduksi. Dan tiba-tiba, Luke dan Lamia pun datang ke hutan Grim bersamaan dengan Jack yang datang menolong Al. Karena penasaran, Al pun menunjukkan sisik hitam yang dia temukan tadi. Jack mengatakan kalau sisik itu milik naga hitam yang sering ditemukan oleh orang-orang. Informasi itu pun masih belum pasti, dikarenakan tak ada yang melihat sosok naga tersebut. Namun di luar dugaan, naga hitam itu pun muncul saat mereka akan kembali pulang. Esok paginya, Helen merasa tak enak badan dan wajahnya pun sudah terlihat pucat. Rupanya, Helen menderita amnesia yang ditandai dengan hilangnya ingatan sebagian. Helen pun tak bisa mengingat apa yang terjadi seusai pulang kerjanya kemarin. Tak lama, Al kemudian datang untuk melaporkan hal mendesak pada ketua guild. Mereka pun mengobrol di sebuah ruangan dan membicarakan naga hitam yang muncul di hutan Grim. Naga hitam itu bernama Uroboro yang dikenal sebagai sosok naga yang jahat. Bahkan, atribut serangannya mencapai 230.000 poin dan bisa menghancurkan satu negara dalam sekejap mata. Al pun menunjukkan sisik naga hitam yang membuat Helen teringat akan tragedi kematian adiknya. Sejak kecil, Helen dibesarkan oleh ibu angkatnya yang bernama Nyonya Wang. Nyonya Wang pun sangat terkejut saat melihat jubah yang dipakai oleh Al. 15 tahun yang lalu, Nyonya Wang menemukan Helen yang pingsan di tepi sungai. Helen kemudian diadopsi oleh Nyonya Wang karena tak tahu tentang keluarganya. Helen tak memiliki ingatan masa kecil dan hanya memegang jubah yang diberikan pada Al. Menurut Nyonya Wang, semua itu ada kaitannya dengan naga hitam Uroboro yang membuat Al ingin menyelidikinya. Tak lama, Al mendapat surat dari ibunya yang diantarkan oleh tukang pos yang bernama Rax. Al dan Putri Val pun mendatangi perpustakaan untuk mencari petunjuk tentang naga hitam. Di sana, Al menemukan sebuah buku tentang kehancuran desa Honoru yang terjadi 15 tahun yang lalu. Konon katanya, naga hitam adalah makhluk abadi yang memakan kehancuran dan keputusasaan.
Namun, menurut sejarah alam, naga hitam telah mati oleh musuh bebuyutannya, yaitu naga suci Meraj. Mereka kemudian datang ke desa Honoru dan mendapati bekas bangunan yang sudah hancur. Namun tiba-tiba, Al mendengar suara misterius yang memanggilnya datang ke suatu tempat. Dan ternyata, suara itu berasal dari hantu anak-anak yang bernama Lai. Al pun berkomunikasi dengan si hantu dan bisa melihat sosoknya dengan sangat jelas. Namun, sang putri tak bisa melihat dan mendengar si hantu, sehingga menganggap Al sedang bicara sendiri. Rupanya, Al memakai jubah milik Rey yang telah dilapisi sihir pelindung dan selalu dipakai Rey sewaktu masih hidup. Rey adalah adiknya Helen yang sudah mati dimakan oleh naga hitam. Al memakaikan jubah itu pada Val yang membuatnya bisa melihat sosok Rey. Rey mengatakan kalau Helen adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari desa Honoru. Al diminta untuk menyelamatkan Helen dari naga hitam yang akan kembali muncul. 15 tahun yang lalu, Helen sangat mengkhawatirkan Rey yang ingin menjadi seorang pejuang. Helen merupakan kakak yang baik dan sangat menyayangi Rey yang menjadi adik satu-satunya. Namun saat itu, naga hitam muncul dan menghancurkan desa Honoru. Mereka harus menyaksikan kehancuran desa Honoru yang disebabkan oleh naga hitam. Bahkan, naga hitam membunuh semua penduduk termasuk orang tua dan juga anak kecil. Rey dan Helen tak bisa melakukan apapun dan hanya bisa sembunyi dari amukan naga hitam. Kemunculan naga hitam membawa malapetaka yang menyebabkan kehancuran dan keputusasaan. Rey mengajak Helen untuk kabur dan berlari mencari tempat yang lebih aman. Namun sialnya, naga hitam malah mengejar mereka yang membuat keduanya jadi semakin panik. Akibatnya, Helen pun sempat terjatuh dan langsung jadi incaran si naga hitam. Rey mencoba menyelamatkan Helen dengan melemparkan pedang yang dia bawa. Sampai pada akhirnya, naga hitam membunuh Rey terlebih dulu dan sengaja membiarkan Helen hidup. Namun 15 tahun ke depan, naga hitam akan kembali muncul dan membunuh Helen, sekaligus menghancurkan kota tempat Helen tinggal. Rey menceritakan kejadian itu agar Al mau menolong Helen dan mencegah insiden itu terjadi kembali. Naga hitam membiarkan Helen hidup agar menceritakan kejadian itu pada orang lain. Dengan begitu, naga hitam akan menyebarkan keputusasaan dan akan mengincar Helen sebagai buruannya. Rey mengatakan kalau naga hitam memakan energi negatif yang menjadi sumber kekuatan. Al diminta untuk menghentikan naga hitam agar bisa menyelamatkan banyak orang. Singkat cerita, keduanya pun kembali ke kota dan saling berbagi tugas. Al bertugas untuk menolong Helen, sedangkan Val akan mengevakuasi penduduk kota. Sementara itu, Helen sudah meninggalkan guild untuk bertemu dengan naga hitam. Dan benar saja, naga hitam kembali muncul dan menargetkan Helen sebagai incarannya. Pertemuan ini membuat Helen menyalahkan diri sendiri akan tragedi di masa lalu. Ditambah lagi, naga hitam mengatakan kalau Helen adalah penyebab dari kematian orang-orang. Hal itu membuat Helen makin putus asa dan teringat kembali akan kematian adiknya. Bahkan, Helen menyerahkan jiwanya dan akan bunuh diri menggunakan sebuah pisau. Meski begitu, naga hitam tetap tak peduli dan akan menghancurkan kota dengan kekuatannya. Untungnya, Al datang tepat waktu dan bisa mencegah Helen untuk bunuh diri. Dan sekarang, Al harus melawan naga hitam yang marah dengan kedatangannya. Meski sudah berusaha, namun tetap saja, Al tak bisa menandingi naga hitam yang memiliki atribut jauh lebih besar. Al mencoba menghindari pertarungan dan membawa Helen untuk melarikan diri. Al menyampaikan perkataan Rey yang ingin melihat Helen hidup bahagia. Meskipun harus mati, namun Rey tidak menyesal karena telah menyelamatkan Helen. Al memberi harapan baru untuk Helen dan menghilangkan energi negatif yang ada pada diri Helen. Hal itu membuat naga hitam menjadi lemah dan kehilangan banyak atribut yang menjadi kekuatannya. Bahkan kali ini, Al bisa mengalahkan naga hitam hanya dengan satu pukulan saja. Dan tiba-tiba, Helen langsung menusuk Rey setelah berhasil mengalahkan naga hitam. Entah apa yang terjadi, namun yang jelas Helen telah dikendalikan oleh naga hitam. Ramuan pemulih Al pun sempat terjatuh sehingga tak bisa digunakan lagi. Al belum menyadari kalau Helen sudah dikendalikan naga hitam. Helen menyerang Al dengan sebuah pisau dan berniat membunuh Al saat itu juga. Namun tiba-tiba, Al ditolong oleh naga suci Meraj yang merupakan musuh bebuyutan dari naga hitam.
Naga suci itu ada di pihak Al dan akan membantu Al untuk menyelamatkan Helen. Al baru sadar kalau Helen ada dalam kendali naga hitam. Al dipinjamkan kekuatan regenerasi yang membuat lukanya pulih dengan sangat cepat. Namun, tubuh Merat tak bisa bertahan lama dan langsung ambruk setelah menyembuhkan Al. Helen harus diserang secara langsung untuk mematahkan pertahanan dari naga hitam. Al harus memurnikan jiwa Helen dengan kekuatan naga suci yang sekarang ada dalam tubuhnya. Al pun bisa melihat mata Helen yang menyuruh Al untuk menyerang tubuhnya. Al bisa menjatuhkan tubuh Helen dan menganggap semuanya sudah berakhir. Namun ternyata, Helen masih dikendalikan naga hitam dan langsung menyerang Al untuk menyerap jiwa dari energi negatif. Akan tetapi, naga hitam malah dibuat kaget saat melihat jiwa dan hati Al adalah seorang petani. Emang pada awalnya, Al merupakan seorang petani dan memilih jadi petani sebagai jalan hidupnya. Naga hitam tak bisa mengambil jiwa Al karena tak ada energi negatif dalam hatinya. Bahkan kali ini, Al bisa memantulkan naga hitam dan langsung diakhiri oleh naga suci. Saat tersadar, Al sudah ada di ruangan medis guild, ditemani oleh Val dan Helen yang berhasil selamat. Setelah pertarungan tadi, naga hitam akhirnya bisa dimurnikan, dan Al pun baik-baik saja. Hanya saja, naga suci telah kehabisan tenaga dan menghilang bersamaan dengan cahaya. Val mengenalkan dirinya pada Helen dan mengaku teman masa kecil Al yang bernama Philippia. Dan menariknya, naga hitam justru meninggalkan kekuatan di tubuh Helen. Helen bisa menggunakan tangan dan kaki naga hitam yang akan dia gunakan untuk menyelamatkan manusia. Tak lama, mereka kedatangan orang-orang guild yang datang untuk menjenguk Helen. Val memakai benda sihir yang membuat penyamarannya tidak terbongkar. Mereka beranggapan kalau istana akan memberikan hadiah yang banyak dan sama sekali tak sadar jika Philippia adalah putri Val. Untuk merayakan kemenangan, mereka pun mengadakan pesta di guild dan berpesta sampai larut malam. Esok paginya, Al sudah mengumpulkan hasil panen dan mendapat bantuan dari Testa. Al merasa sangat bahagia karena bisa hidup menjadi seorang petani. Tak lama, Al mendapat surat dari sang ayah yang diantarkan langsung oleh tukang pos. Di surat itu tertulis kalau Al diminta untuk datang dan menjenguk kedua orang tuanya. Di mana sebelumnya, Al pernah diajak tinggal bersama dan memilih tetap di desa menjadi seorang petani. Al akan datang menjenguk setelah menyelesaikan misi dari guild. Singkat cerita, Al meminta izin pada Helen untuk pulang kampung menemui orang tua. Sebagai gantinya, Helen akan mengambil misi guild yang harusnya diselesaikan oleh Al. Saat dalam perjalanan, Al dihadang oleh orc jantan yang terlihat bersikap baik. Hal itu membuat Al lengah dan berpikir si orc mau menjadi teman. Namun ternyata, orc itu memiliki niat lain dan munculnya seorang wanita yang datang menolong Al. Wanita ini bernama Ruri yang merupakan petualang dari guild lain. Meskipun berbadan kecil, tapi nyatanya Ruri memiliki aset yang lumayan besar. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu akan pergi ke Lurgus untuk kepentingan masing-masing. Karena hal itu, Ruri pun mengajak Al pergi bareng yang padahal keduanya baru saling kenal. Ruri menganggap Al adalah orang baik yang tak mungkin berani macam-macam. Tak lama, Al mendapat surat dari ibunya yang diantarkan langsung ke dalam hutan. Dan entah kenapa, tukang pos itu selalu bisa tahu posisi Al berada. Hari pun mau menjelang malam, dan mereka pun memutuskan untuk bermalam. Ruri mengeluarkan semua perlengkapan bertenda yang dia simpan di kantong ajaib. Kantong itu terlihat sangat kecil, namun bisa menyimpan banyak barang yang bahkan ukurannya jauh lebih besar. Malam harinya, keduanya pun makan bersama sambil membicarakan tujuan ke Lurgus. Menurut rumor, di sana sering terjadi kecelakaan misterius yang disebabkan oleh iblis. Ruri sendiri merupakan keturunan pahlawan dan ingin menyelidiki hal tersebut. Jika nanti terdesak, Ruri akan menggunakan kekuatan pahlawan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Meski begitu, Al sangat mengkhawatirkan Ruri dikarenakan seorang wanita. Hal itu malah membuat Ruri bengong karena untuk pertama kalinya ada orang yang memikirkan dirinya. Tanpa terasa, malam pun sudah semakin larut dan mereka pun tidur bersama. Esok harinya, mereka pun sampai di Lurgus dan memutuskan untuk berpisah. Di Lurgus, Al akan tinggal beberapa hari dan meminta pengawalan dari Ruri saat pulang nanti. Ruri mengatakan kalau ini adalah pertama kalinya dia berkelana dengan seseorang.
Dengan senang hati, Ruri pun akan mengawal Al dan memberikan alamat hotel tempat dia menginap. Ruri kemudian bertanya ke penduduk kota tentang rumor iblis yang ada di Lurgus. Namun, penduduk tak mengetahui rumor itu dan tak ada yang pernah melihat iblis. Ruri bermaksud menyelidikinya lebih jauh dan tak mau dianggap keturunan pahlawan yang tidak berguna. Dan tiba-tiba, Ruri mendengar suara jeritan yang berasal dari seorang wanita. Sementara itu, Al sampai di rumah orang tuanya dan langsung disambut agresif oleh sang ibu. Ibunya Al bernama Lucia yang memiliki kepribadian baik dan juga ceria. Namun, Lucia terlalu menyayangi Al sehingga bersikap berlebihan jika bertemu dengan Al. Hal itu justru membuat Al menjadi risih karena faktanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lucia pun terus memeluk Al yang membuat suaminya jadi salah paham. Saking tak lama bertemu, sang ayah sudah lupa dengan wajah Al dan menganggap Al ingin merebut istrinya. Al langsung ditonjok oleh sang ayah yang pastinya membuat Lucia marah. Parahnya lagi, suaminya disuruh makan di lantai dengan makan malam 1 ekor ayam gosong. Lucia terlalu memanjakan Al sehingga melupakan kewajiban sebagai seorang istri. Al tak sengaja menyebut nama Ruri yang membuat ibunya menjadi kepo. Seolah-olah, Lucia tidak rela jika Al dekat dengan seorang wanita. Berbeda dengan ayahnya, yang justru menyuruh Al menikah dan bikin anak. Kedua orang tuanya pun kembali bertengkar, sebelum Al menjelaskan semuanya. Esok harinya, Al mendapati seorang pria yang mengaku telah diserang oleh iblis. Di mana sebelumnya, Al telah mendapatkan sari air garam yang akan digunakan sebagai pupuk. Pria itu mengatakan kalau dirinya berhasil kabur dari hutan ilusi saat Ruri sedang bertarung dengan iblis. Al langsung pergi ke hutan tersebut dan menolong seorang wanita dari serangan iblis. Namun, Al merasa ada yang aneh seakan-akan tak memukul apapun. Dan ternyata, pria tadi telah menjebak Al dengan menciptakan sebuah ilusi dan pura-pura diserang oleh iblis. Wanita yang ditolong Al kemudian berubah menjadi iblis yang berwujud lintah. Untungnya, Ruri datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan Al dari serangan iblis. Tak lama, pria yang tadi pun muncul dan mengatakan kalau Ruri hanyalah orang bodoh yang tak bisa menyelamatkan siapapun. Pria itu mengaku sebagai Rocky Dever yang menjadi dalang dari semua kejadian. Dia pun sudah tahu kalau Al telah mengalahkan Romeo Van Dek dan juga Naga Hitam. Entah apa hubungan si Rocky ini, namun yang jelas, dia ingin mengincar Al dan bisa mengalahkan Ruri dengan sangat mudah. Ruri tak bisa menandingi Rocky yang memiliki kemampuan di atas dirinya. Dan sekarang, Al harus mengalahkan Rocky agar bisa keluar dari hutan ilusi. Meski berhasil melukai Rocky, namun di luar dugaan, luka itu bisa sembuh dengan sangat cepat. Rocky akan menyingkirkan siapapun yang akan mengganggu rencananya. Dia mengatakan kalau Al jauh lebih penting dari keturunan pahlawan. Dia juga mengincar Helen yang mewarisi kekuatan dari Naga Hitam. Rocky berniat menghabisi keduanya dengan memanggil iblis yang berwujud lintah raksasa. Al dan Ruri pun dibuat kewalahan dengan serangan yang dilancarkan oleh Rocky. Bahkan, Al tak bisa menghindar dari serangan iblis yang akan memakannya. Begitupun dengan Ruri yang langsung terpental karena serangan tersebut. Semakin sering Al bergerak, maka taring iblis itu akan merobek kulitnya. Dan seketika, Ruri teringat perkataan orang tuanya yang akan mendukungnya menjadi seorang pahlawan. Tak peduli orang berkata apa, sebagai orang tua, mereka akan selalu ada di sisi Ruri. Dan pintarnya, Al menggunakan sari air garam yang membuat lintah itu menjadi kering. Pertarungan mereka pun terus berlanjut, yang dimana Al ingin menghabisi Rocky untuk menyelamatkan Ruri dan juga Helen. Melihat semangat Al, Ruri pun tak mau menyerah dan berhasil menusuk Rocky dari belakang. Sampai akhirnya, Ruri bisa menggunakan kekuatan dari Dewa Baik dan bisa membunuh Rocky dengan kekuatan tersebut. Setelah pertarungan itu, Al kemudian pingsan dan tergeletak di pangkuan Ruri. Kejadian itu membuat Ruri sangat menyukai Al dan menemani Al sampai malam tiba. Saat Al tersadar, Ruri pun jadi salah tingkah dengan wajah yang mulai memerah. Al kemudian mengajak Ruri untuk kembali dikarenakan sudah hampir larut malam. Dalam perjalanan, mereka mendengar suatu suara yang terus-menerus memanggil nama Al.
Yang ternyata, suara itu berasal dari Lucia yang sedang mencari Al karena rasa khawatir. Rory pun dibuat ketakutan dan menganggap suara itu adalah suara hantu. Al langsung membawa Rory kabur agar tak ditemukan oleh sang ibu. Esok harinya, Al berpamitan pada sang ibu untuk kembali ke ibu kota kerajaan Midgar. Namun Lucia tak mau Al pergi dan malah memohon agar Al tinggal bersama mereka. Dengan tegas, Al mengatakan kalau dirinya akan membenci Lucia jika masih menahannya untuk pergi. Al ingin kembali ke ibu kota agar bisa menjalani profesinya sebagai seorang petani. Sampai akhirnya, Al diizinkan untuk pergi dan kembali ke ibu kota ditemani oleh Rory. Al membawa Rory ke guild dan mengenalkannya pada Helen. Rory adalah keturunan pahlawan dan mengaku sebagai teman seperjuangan Al. Keduanya pun terlihat sangat akur dan pastinya akan bersaing untuk mendapatkan Al. Esok paginya, Rory dan Helen pun menemui Al untuk membantu panen. Al memergoki seorang anak yang sedang mencuri terong karena kelaparan. Hal itu pun membuat Al marah karena terong yang dicuri masih belum matang. Yang jika sudah matang, ukurannya akan jauh lebih besar dan rasanya pun akan lebih enak. Al lalu memberikan sayuran dan membiarkan si anak pergi dengan rasa gembira. Helen memberitahu kalau adanya serangan monster yang membuat impor barang menjadi terhenti. Akibatnya, semua harga menjadi naik dan rakyat kecil tak bisa membelinya. Namun tiba-tiba, mereka mendengar suara peringatan dan langsung menuju tempat tersebut. Ternyata, suara itu berasal dari kerajaan yang diserang oleh kawanan monster. Para monster menyerang dengan jumlah banyak yang membuat para prajurit jadi kewalahan. Dan tiba-tiba, bala bantuan datang dari kerajaan lain. Pemimpin mereka mengacungkan sebuah pedang dan meminta para monster untuk segera mundur. Mereka menyebutnya pedang suci yang diberi nama pedang Lavatein. Dan anehnya, para monster pun langsung mundur, seolah mengerti perkataan manusia. Al dan yang lainnya dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Malam harinya, Val mendatangi rumah Al untuk mengucapkan selamat tinggal. Val mengatakan kalau dirinya akan pergi dari Maegis dan takkan kembali lagi. Hal itu pun membuat Al bingung, karena hingga akhir pembicaraan, Val tak mengatakan alasannya. Paginya, Al didatangi oleh si anak pencuri dan ibunya yang datang untuk meminta maaf. Ibunya adalah seorang penjahit dan meminta Al agar datang jika ada keperluan. Mereka pun membeli beberapa sayuran sebelum pergi meninggalkan rumah Al. Dan tiba-tiba, Reak sudah ada di samping Al dan memberikan surat dari Lucia. Sin berpindah ke guild, yang dimana kabar pernikahan putri Val telah diberitakan di dalam koran. Val akan menikah dengan pangeran kerajaan sebelah yang bernama Nedilus. Nedilus adalah orang yang mengusir para monster dan memiliki pedang suci Lavatein. Di tengah obrolan itu, Al datang secara tiba-tiba. Al menunjukkan surat dari sang ibu yang memberitahu kalau pedang suci milik Nedilus adalah palsu. Lucia sendiri telah melakukan penyelidikan sehingga tahu fakta yang sebenarnya. Penyerangan monster itu ternyata sudah direncanakan oleh Nedilus. Para monster sengaja dipanggil oleh iblis yang kekasihnya disandra oleh Nedilus. Dan ternyata, Lucia pernah memimpin unit intelijen yang dikenal dengan boneka bayangan. Nedilus dianggap sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan banyak negara dari serangan monster. Para pemimpin pun menawarkan imbalan agar Nedilus melindungi negara mereka. Nedilus ingin memperluas serangan monster dan mengancam iblis bernama Gazelle agar memanggil para monster dan menyerang negara lain. Dan jika dia menolak, maka kekasihnya yang disandra akan dibunuh. Gazelle sendiri keberatan dengan hal itu karena memakan banyak korban dari kedua pihak. Reax menyuruh Al dan yang lain agar menyelinap ke kerajaan Antisberg menggunakan kereta kuda. Dia mendapat info masuk kerajaan dari rekannya yang menjadi prajurit. Yang ternyata, Reax ini adalah iblis sekaligus anggota boneka bayangan yang diasuh oleh ibunya Al. Reax sendiri akan mengumpulkan para monster, sedangkan Al dan yang lain akan membebaskan Sandra. Nedilus ingin menguasai kerajaan Maegis dengan cara menikahi putri Val. Hari itu adalah hari pernikahan mereka yang tak lama lagi akan dilangsungkan.
Val sendiri sudah memakai gaun pengantin dan tak bisa menolak pernikahan karena Nedilus telah menyelamatkan Maegis. Sang putri pun meminta waktu sendiri dan menyuruh Nedilus agar pergi duluan. Sementara itu, Al berhasil masuk ke kerajaan dengan menyelinap lewat gerbang belakang. Mereka menyamar menjadi petani, lengkap dengan pakaian yang dipakai. Al merasa sangat pede kalau rencananya akan berjalan lancar. Namun tak lama, penyamaran mereka pun terbongkar saat ada prajurit yang mencurigai mereka. Helen dan Rory pun dikejar oleh begitu banyak prajurit yang ingin menangkap mereka. Keduanya mengalihkan perhatian para prajurit agar tak mengejar Al yang dilempar oleh Helen. Sedangkan Al sendiri malah nyungsep di ruangan seorang wanita. Yang rupanya, wanita itu adalah kekasih Gazelle, yaitu Sandra yang harus mereka bebaskan. Al harus mengalahkan beberapa prajurit sebelum bisa kabur dari tempat tersebut. Upacara pernikahan pun baru dimulai dan dilangsungkan di sebuah gereja. Setelah bertanya beberapa hal, pendeta kemudian menyuruh keduanya agar berciuman sebagai sumpah pernikahan. Dan jika mereka berciuman, mereka akan dinyatakan sah menjadi suami istri. Namun tiba-tiba, sebuah pintu melayang ke arah Nedilus yang membuat mereka gagal berciuman. Semua itu adalah ulahnya Al yang datang untuk menghentikan pernikahan. Kedatangan Al mengejutkan semua orang, termasuk dengan Val sendiri. Al membongkar kebohongan Nedilus dan mengatakan kalau pedang suci itu adalah palsu. Nedilus menganggapnya sebuah lelucon dan meminta Al untuk membuktikan hal itu. Sang raja pun sangat yakin kalau pedang suci milik Nedilus adalah asli. Sedangkan Reax telah mengumpulkan para monster dan mengepung kerajaan Antisberg. Hal itu sudah direncanakan oleh mereka untuk membuktikan kepalsuan pedang suci. Reax membawakan pedang milik Nedilus agar digunakan untuk mengusir monster. Nedilus pun tak bisa mengelak saat melihat kekasih Gazelle yang sudah bebas. Pedang itu pun hancur hanya dengan satu gigitan monster. Di mana sebelumnya, Nedilus telah memancing para monster untuk menyerang dan menghancurkan Maegis. Yang padahal, para monster hanya bisa dikendalikan oleh seruling yang dimiliki ras iblis. Tak lama, Helen dan Rory pun datang dan mengatakan kalau semua penduduk Maegis telah mengusir para monster. Sampai akhirnya, Nedilus pun bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan saja. Reax selalu memberikan surat pada raja dan mengaku anggota boneka bayangan. Surat itu dikirim oleh orang tak dikenal dan ditujukan khusus untuk Nedilus. Nedilus sendiri sudah ditangkap dan dipenjara karena perbuatannya. Boneka bayangan mencurigai kalau rencana Nedilus dimanipulasi oleh seseorang. Mereka akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui dalang di balik rencana tersebut. Singkat cerita, Val kemudian datang ke Guild dan memberikan hadiah dari kerajaan. Semua orang pun merasa bahagia dan Maegis pun bisa kembali damai. Namun, persaingan mendapatkan Al masih terus berlanjut. Di foto itu, ada seorang wanita bernama Ilvia yang merupakan adik angkatnya Al. 15 tahun yang lalu, Al ada di ladang pertanian untuk membantu sang ayah memanen kentang. Ayahnya merupakan seorang petani yang menanam berbagai macam sayuran. Tak lama, Al melihat seorang gadis yang ditangkap oleh dua orang pria. Gadis itu adalah Ilvia yang terpaksa mencuri karena kelaparan. Ilvia adalah anak yatim piatu yang tak punya tempat tinggal dan hidup sebatang kara. Hal itu membuat Al merasa kasihan dan membiarkan Ilvia pergi membawa hasil panen. Al bisa menemukan posisi Ilvia dan sengaja datang membawakan makanan. Ilvia yang kaget pun kemudian kabur dan menganggap Al ingin menangkap dirinya. Hingga suatu hari, Ilvia mengobrol langsung dengan Al yang membuat keduanya menjadi akrab. Sebenarnya, Ilvia adalah anak yang baik dan terpaksa mencuri karena tak punya pilihan lain. Hal itu ditunjukkan saat Ilvia membagi sepotong roti agar Al tak merasa lapar. Namun tiba-tiba, Ilvia ditangkap oleh dua orang yang sayurannya pernah dicuri oleh Ilvia. Al memohon Ilvia dibebaskan dan akan mengganti semua sayuran yang dicuri. Namun, mereka tak mau melepaskan Ilvia dan berniat membawa Ilvia ke pedagang budak. Sampai akhirnya, ayahnya Al kemudian datang dan memberikan beras panen sebagai ganti rugi. Setelah kejadian itu, Ilvia pun diajak tinggal bersama dan menjadi anggota keluarga Wayne.
Ilvia pun mengembalikan sayuran milik Al yang pernah dia curi sebelumnya. 2 tahun kemudian, Ilvia menjadi adik angkatnya Al dan diterima dengan baik di keluarga. Ilvia lebih suka membantu Al di ladang daripada bermain dengan anak-anak yang lain. Dan tiba-tiba, Testa berlari ke arah mereka dan dikejar oleh kawanan lebah pembunuh. Dan secara bersamaan, Lucia pun datang untuk menolong Testa. Yang ternyata, Lucia adalah ibu-ibu overpower dan mengalahkan kawanan lebah dengan sangat mudah. Orang tua Al lalu memberitahu kalau mereka akan pergi ke ibu kota untuk mencari rumah baru. Mereka menitipkan ladang pertanian pada Al dan meninggalkan Al bersama Ilvia. Testa kemudian menunjukkan sebuah peta yang dipercaya sebagai peta harta karun. Untuk menemukan harta karun, Testa mencoba masuk ke dalam hutan yang membuatnya dikejar oleh lebah pembunuh tadi. Testa pun mengajak Al untuk pergi ke dalam hutan mencari harta tersebut. Mereka pun hanya pergi berdua dan meninggalkan Ilvia seorang diri. Yang padahal, Ilvia ingin ikut dengan Al dan tak mau ditinggalkan sendiri. Sesampainya di hutan, Testa baru memberitahu kalau Ilvia sering diperlakukan buruk oleh warga desa. Karena hal itu, Ilvia ingin terus bersama Al dan tak mau bermain dengan anak-anak lain. Karena itu juga, orang tua Al ingin mencari rumah baru, agar Ilvia bisa hidup dengan nyaman. Singkat cerita, mereka pun memasuki sebuah goa dan menemukan tempat tersembunyi. Testa menyentuh batu bertulisan kuno yang membawa Al ke dimensi yang lain. Al bertemu dengan seekor naga dan berada di tempat yang sangat gelap. Dan tiba-tiba, gunung berapi pun meletus di saat naga itu memakan Al. Saat tersadar, Al sudah ada di dalam tenda dan ditemani oleh Ilvia. Akibat letusan itu, warga desa kehilangan ladang dan rumah mereka yang tertutup oleh abu letusan gunung. Bahkan, jembatan penghubung di desa itu pun ambruk sehingga tak bisa pergi ke desa lain. Mereka hanya bisa bertahan di desa tersebut dan berharap bantuan segera datang. Persediaan makanan pun sudah menipis karena ladang mereka tertutup oleh abu. Ditambah lagi, kondisi Al masih belum pulih dan harus banyak beristirahat. Ilvia memberikan semua jatah makannya dan berharap Al bisa segera pulih. Ilvia beralasan kalau ibu kota telah mengirim bantuan makanan. Hingga suatu hari, Ilvia ditemukan telah meninggal akibat kelaparan. Singkat cerita, Al menolong seorang wanita yang telah pingsan di tengah jalan. Di mana sebelumnya, Al menjalankan misi guild dan berhasil mengalahkan seekor naga. Saat tersadar, wanita itu sudah ada di rumah Al dan menuduh Al telah menculiknya. Wanita ini bernama Linnea yang ingin pergi ke guild untuk permintaan misi. Al pun berniat mengantarkan Linnea dan memberikan pakaian baru untuk dia pakai. Namun tak lama, Ruri memergoki Linnea yang membuatnya jadi salah paham. Mereka kemudian sampai di guild dan bertemu langsung dengan Helen. Linnea mengatakan kalau di desanya terjadi keanehan yang tak dijelaskan secara detail. Linnea sendiri berasal dari desa Gal yang terkenal akan asparanya yang enak. Al langsung menerima misi tersebut dan akan pergi ke desa Gal bersama Linnea. Mereka pun menaiki kereta kuda agar perjalanan bisa lebih cepat. Sang sopir mengatakan kalau sekarang desa itu tak ada perdagangan dengan kota manapun. Karena hal itu, kereta ke arah sana pun sulit untuk dicari. Namun tiba-tiba, mereka dikejar oleh gerombolan orc yang membuat Al pingsan di tempat. Tak lama, Al pun bisa kembali sadar dengan memakai liontin yang diberikan oleh Linnea. Linnea mengatakan kalau liontin itu memiliki efek menenangkan sama halnya dengan liontin yang dia pakai. Mereka kemudian sampai di desa Gal dan menemukan banyak sekali keanehan. Mulai dari pedagang yang menjual makanan gosong dan prajurit gerbang yang membawa lepel. Penduduk di sana bersikap sangat aneh, seolah-olah telah kehilangan kesadaran. Bahkan, ada 2 orang misterius yang membawa Al secara paksa. Singkat cerita, Linnea mengajak Al ke rumahnya dan menunjukkan beberapa liontin. Ternyata, keluarga Linnea memiliki bisnis liontin yang setiap liontin memiliki efek berbeda. Namun, orang tuanya sudah menghilang sejak terjadi keanehan. Jika diperlukan, Al boleh mengambil beberapa liontin untuk melakukan penyelidikan. Esok harinya, Al bertemu dengan kepala desa yang memakai liontin yang sama. Dan anehnya, orang yang memakai liontin masih bersikap normal, seakan tak terjadi apa-apa. Kepala desa mengundang Al makan malam untuk membicarakan keanehan yang terjadi.
Di tengah obrolan itu, Al dibawa pergi untuk kedua kalinya. Al menghadiri undangan makan malam yang bertempat di rumah kepala desa. Namun tiba-tiba, para pengawalnya menodongkan senjata dan memaksa Al untuk menyerah. Al telah masuk ke dalam jebakan yang direncanakan oleh si kepala desa. Dengan tangan kosong, Al bisa melumpuhkan para pengawal hanya dalam sekejap mata. Dan ternyata, kepala desa telah dikendalikan oleh iblis yang ingin memerintah umat manusia. Pertemuan Al dan Linnea pun sudah direncanakan oleh si iblis tersebut. Linnea terpaksa melakukan hal itu karena diancam orang tuanya akan dibunuh. Iblis itu mengkristalkan kekuatannya dan menguburnya di bawah patung tengah kota. Karena kekuatan itu, semua orang di desa kehilangan kesadaran yang membuat mereka bersikap aneh. Dan rupanya, dua orang yang membawa Al tadi adalah Helen dan juga Rory. Mereka sudah tahu semuanya dan bekerja sama dalam misi kali ini. Dengan begitu, mereka pun bisa mengalahkan si iblis dan menghancurkan kristal yang ada di bawah patung. Al kemudian bertanya tentang sebuah liontin yang dipakai Helen dan juga Rory. Mereka mendapatkannya dari Al yang diberikan Linnea saat pergi ke desa Gal. Dan tiba-tiba, mereka mendengar suara Al yang berteriak dengan sangat keras. Yang dimana, Al dibuat sangat kesal oleh tanaman liar yang menjalar di ladangnya. Mereka langsung berjualan sayuran yang didapat dari hasil panen tadi. Al selalu memberikan bonus bagi setiap pembeli yang membeli sayurannya. Orang guild yang bernama Jack pun membeli sayuran Al karena kesegaran dan rasanya yang enak. Tak lama, sang raja pun datang menemui Al dan menyamar sebagai pembeli biasa. Yang dimana, kedatangannya mengundang Al ke kerajaan untuk membicarakan pernikahan dengan Val. Bahkan, Al ditawari ladang pertanian di sisi timur, lengkap dengan alat-alat yang baru. Di tempat itu pun ada Reax yang sedang mengirimkan surat. Dan tiba-tiba, ada seorang anak yang ditangkap setelah kepergian sang raja. Ternyata, anak itu adalah ras iblis yang bernama Putri Yulia. Hal itu dibuktikan dengan tanduk di kepalanya yang disembunyikan oleh Yulia. Yulia merupakan putri tunggal Raja Iblis dan pemimpin para iblis selanjutnya. Dia meminta tolong pada Al agar mau menyelamatkan bangsa iblis. Awalnya, Putri Yulia didatangi oleh iblis bernama Volpe Doma yang bertugas untuk menjaganya. Yulia dipindahkan ke tempat yang aman karena situasi di sana sedang berbahaya. Yulia merasa kalau ayahnya sedang dalam bahaya dan ingin kembali ke kerajaan. Dan ajaibnya, Al bisa berlari di atas air dan membawa Yulia ke wilayah bangsa iblis. Sesampainya di sana, mereka dihadang oleh Volpe Doma yang muncul secara tiba-tiba. Namun di luar dugaan, Volpe Doma malah menyerang mereka dan dikendalikan oleh seseorang. Mau tidak mau, Al harus terlibat pertarungan dan melindungi Yulia dari serangan. Volpe Doma adalah penyihir terkuat para iblis sehingga membuat Al sedikit kewalahan. Pertarungan itu pun berlangsung cukup lama, yang pada akhirnya, Lucia datang dan mengalahkan iblis tersebut. Volpe Doma pun dibuat pingsan hanya dengan satu pukulan saja. Lucia mengatakan kalau dia bisa tahu posisi Al setelah mendengar kabar dari Reax. Singkat cerita, mereka lalu sampai di kerajaan iblis dan mendapati para prajurit yang tergeletak. Entah apa yang terjadi, namun yang jelas, kejadian itu adalah ulah seseorang. Bahkan, Raja Iblis ditemukan telah pingsan dengan luka yang lumayan parah. Dan tiba-tiba, Lucia berniat menghabisi Yulia dan untungnya bisa dihentikan oleh Al. Dari awal Al sudah curiga kalau orang yang menolongnya bukan Lucia ibunya. Yang ternyata, orang itu adalah adik angkatnya Al yang bernama Ilvia. Ilvia ternyata masih hidup berkat kekuatan dari dewa jahat. Hal itu pastinya mengagetkan untuk Al karena selama ini Al mengira Ilvia sudah mati. Ilvia ada di pihak dewa jahat yang membuat kedua saudara ini harus saling berhadapan. Dan sekarang, Ilvia memiliki kekuatan dewa jahat yang membuatnya jadi overpower. Jadi sudah jelas kalau Ilvia adalah orang yang menyerang kerajaan iblis. Bahkan, satu serangannya saja bisa menghancurkan kerajaan. Ilvia mengatakan kalau Al memiliki kekuatan dewa jahat yang masih tersegel dalam dirinya.
Karena kekuatan itu, Al memiliki kemampuan di atas rata-rata dan membuatnya jadi petani overpower. Ilvia mencoba mengendalikan Al yang masih merasa bingung dengan apa yang terjadi. Untungnya, Yuri bisa menghentikan Ilvia yang justru membuat nyawanya dalam bahaya. Dan tiba-tiba, liontin milik Al pun bercahaya di saat Ilvia akan menghabisi Yuri. Al lalu memasuki sebuah dimensi dan bertemu dewa baik yang berwujud seorang wanita. Kemunculannya bisa menghentikan ruang dan waktu yang membuat Ilvia berhenti bergerak. Dewa itu memberi Al kekuatan dan mengubur kekuatan jahat dalam diri Al. Dan yang mustahil adalah, dewa itu bisa memundurkan waktu yang membuat Al bisa menolong Yuri. Kekuatan baru Al bisa menghambat Ilvia, meskipun tak bisa mengalahkannya. Al bisa menahan serangan Ilvia dengan menciptakan tameng dari akar. Volpi Doma pun kemudian muncul dan langsung menyerang Ilvia secara tiba-tiba. Namun, serangan itu tak berdampak apapun dan malah Volpi Doma sendiri yang hampir mati. Al tak bisa menahan Ilvia yang memiliki kecepatan luar biasa. Sampai akhirnya, Ilvia memutuskan untuk pergi dan akan kembali untuk menemui Al. Dalam perjalanan pulang, Al masih kepikiran dengan apa yang dibilang Ilvia. Ilvia sempat mengatakan kalau sebelumnya Al pernah bertemu dengan dewa jahat. Al berpikir jika pertemuan itu terjadi dulu saat Al dan Testa sedang menjelajahi goa. Tak lama, Al malah bertemu dengan orc yang langsung dihajar sekuat tenaga. Dan entah kenapa, pukulan Al tak mempan pada orc yang padahal pukulan tadi cukup kuat. Akibatnya, Al harus dikejar oleh si orc dan berhasil diselamatkan oleh para petualang. Sesampainya di kuil, Al memperlihatkan status pada Helen yang ternyata kekuatan Al menurun sangat drastis. Hal itu disebabkan karena kekuatan dewa jahat telah dikubur oleh dewa baik. Para petualang pun sibuk membicarakan Al yang tak bisa mengalahkan orc. Tak lama, Reax datang menemui Al dan mengantarkan surat cinta dari sang ibu. Di mana Lucia akan melakukan penyelidikan dan akan membantu Al jika merasa kesusahan. Dan anehnya, Lucia bisa tahu kalau Helen dan Rory sedang ada di samping Al. Anime ini pun tamat dengan memperlihatkan Ilvia yang menunggu Al di atas bangunan kerajaan.